印尼首都雅加达海湾的一角，一艘白色外形的船只正停泊在此。它的身份很特殊，是由留德数十年的李德美医师花了4年打造的医疗船，载着有志服务的医护人员四处奔波，在这个由众多岛屿而组成的国家里进行各种义诊行动。The ship is 23.5 meters in length and 6.5 meters width. Yeah. There are 5 rooms for the ship crew and a small kitchen, restroom, and there they can take rest over there. Not one room for only one person. Yeah, 1 room for 1 person. There are 5 rooms, quite small, but the That's ship okay. in Yes, total right. is small too. Yeah. It's a tiny, small ship. We have to do with cameraman. Oh wow. Yeah. Cool. This room is our operating theater. Here we do a major surgery. Serious operation can be done too. Yeah. Like cancer, you have to cut the. Yeah. Cesarean operation we did also here. Oh, you sleep here? I stay here. Every time when you have to, like go out. After operation, the patients come here and they stay here. 在李医师的医疗船上，麻雀虽小，却五脏俱全，医疗室、病房，甚至是手术室都一应俱全。但要在摇晃的船体里进行诊断、包扎、开刀，更是考验着李医师及团队的功力。So how many doctors join this ship? You cannot ask this question because there are like 250 volunteers in our group, Okay. and each time if we need more doctors, we take more doctors to the island, and if there is no need for more doctors, we go like 5 doctors. Otherwise, we go with 50 doctors. 出身赤贫的家庭，李医师自小就见识过人情冷暖，但饥寒交迫并没有打倒他的意志，也没有让他成为崇尚金钱的势利之人，反而是激发出他对人的关怀与大爱。跟随他脚步的医护人员们称他为 Daddy， 体现出他的人心慈爱，为他的人生做了最好的注解。朋友们你好，欢迎大家今天跟着我们真情部落格一起来到印尼。印尼呢被称为叫做千岛之国，在这边呢有17000多座岛屿，因为很分散的关系，所以其实在很多岛上是非常非常缺乏医疗资源的。大家生病没有地方去看医生，那我们今天的来宾呢，他就是一个医生，他看到这样的问题，他就想了一个方法解决，他开船到处去行医救人。今天呢，就要来到节目当中，跟大家分享一下他的故事。欢迎李医师，你好。Selamat pagi。李医师，你的医疗船呢叫做 floating hospital 嘛？当初是怎么样有这个想法，说我要来弄一个像这样的医院 ？Biasanya berjalan ke pulau-pulau kecil untuk mencari orang-orang yang tidak mampu untuk memberikan pertolongan medis kepada mereka. Pada suatu hari ketika kami selesai untuk melakukan pelayanan bedah di salah satu pulau kecil, datanglah seorang ibu bersama anak perempuannya 3 malam 2 hari berlayar dari pulau kecil lainnya, dan dengan sakit perut yang sangat luar biasa karena ada usus yang terjepit. Secara medis
ketika usus ini terjepit, sudah harus dioperasi antara 6 sampai 8 jam, atau usus ini akan pecah dan pasiennya akan meninggal. Tapi ibu ini yang bisa kita tahu antara 3 malam 2 hari dalam perjalanan untuk mencapai pulau di mana kami melakukan operasi. Operasi tetap dilakukan karena kami kasihan kepada anak ini. Dan memang ususnya sudah hampir mati. Lalu operasi dilakukan dan anak ini sembuh. Ketika pulang ke Jakarta, di dalam doa malam saya sebagai orang Kristen, saya bertemu dengan Tuhan saya yang bertanya, maukah kau melayaniku? Dan di dalam pandangan saya terbayang gambar anak yang menderita itu. Jadi konteksnya bagi saya jelas sekali. Tuhan meminta saya untuk membantu mereka yang berada di luar, yang berada jauh dari Jakarta, yang tidak punya kesempatan untuk mendapatkan pertolongan, untuk datang mencari mereka dan memberikan bantuan kepada mereka. Pada awalnya saya mengatakan, Tuhan, saya sudah terlalu capek, Tuhan. Saya tidak bisa melayani Tuhan di dalam hal ini. Tapi beberapa hari kemudian suara yang sama datang lagi, bertanya lagi, datang lagi, bertanya lagi, sampai pada suatu malam masih tetap di dalam doa malam sebelum tidur. Saya menjawab, ya Tuhan, aku mau melayanimu dengan bercucuran air mata. Dan anehnya saya tidak merasa takut sama sekali. Tapi justru saya merasa senang. Saya merasa ada damai sejahtera yang melingkupi diri saya. Dan saya sangat optimistis sekali bahwa saya akan bisa melakukan itu. 所以你刚开始就想说你要弄一个船，然后上面就要变得像医院一模一样这样子吗？一开始就有这样的想法吗？ Pada awalnya saya tidak berpikir seperti itu. Saya cuma mau mengikuti suara yang bertanya kepada saya. Suara yang begitu lembut, suara yang begitu penuh kasih, yang bertanya, apakah kau mau melayaniku? Lalu saya berpikir-pikir, bagaimana ya caranya kalau pergi ke sana? Kalau pergi ke sana, saya harus membawa seluruh peralatan, segala-galanya, karena di sana tidak ada. Dan cara yang paling masuk akal bukan dengan terbang, juga bukan dengan naik mobil ke sana, tapi naik kapal. Dan disitulah saya mulai berpikir bagaimana membuat sebuah rumah sakit apung, sebuah floating hospital. 那你刚开始有像这样的想法的时候，跟朋友们在分享说，我现在要弄个船像医院一样，大家会觉得怎么样呢？ Pada awalnya ketika ide ini saya lontarkan, semua orang mengatakan ini tidak mungkin. Mereka mengatakan saya orang gila, saya dokter gila. Karena belum pernah ada swasta yang membuat rumah sakit di atas sebuah kapal. Karena ini ongkosnya besar sekali. Dan saya teringat juga, Tuhan saya juga dibilang orang gila kan. Tapi saya sangat percaya bahwa suara yang saya dengar itu adalah bisikan Tuhan yang menginginkan saya melayani dia. Dan kalau Tuhan beserta kita, dan kita melakukan sesuatu untuk Tuhan, di mana proyek ini adalah proyek Tuhan yang saya boleh lakukan, saya tidak punya keraguan. Saya jual sebuah rumah, dan saya beli sebuah kapal kecil dari kayu yang sudah tua. Lalu pelan-pelan sebulan demi sebulan saya cicil untuk merombak kapal ini menjadi sebuah rumah sakit. 所以你刚开始就去弄了一艘旧的船来嘛？那怎么样开始有一些设备在里头啊，在里面要弄一个开刀房啊？你大概花了多少时间把这个船整个弄好的？ Mulai dari beli sampai kapal ini berlayar hampir 4 tahun berlalu. Ya, setiap bulan penghasilan saya masuk ke sana untuk dipergunakan, untuk dipakai untuk merombak kapal ini sepotong demi sepotong. Ya, apalagi ketika kapal ini ketika selesai tidak bisa keluar karena kandas. Ya, sudah berbagai cara dilakukan, ditarik dengan kapal, pakai tugboat untuk menarik kapalnya yang bisa menarik 8.000 ton. Tapi tetap aja tidak bisa, ya. Akhirnya ada seorang yang bertanya kepada saya,
dokter mau nggak kalau kapal ini kita tarik dengan 10 orang? Saya katakan dengan 2 tugboat kita menarik yang kekuatannya 8.000 ton, kapal ini tidak bisa keluar. Tapi kok 10 orang bisa. Tapi saya katakan oke lah. Ya. Dan kapan mau ditarik? Kalau air surut, kalau air turun, kalau air rendah, sehingga mereka bisa berjalan di dalam laut, baru ditarik. Sesuatu yang aneh, nggak masuk akal toh. Tapi ternyata mereka tuh bisa keluarkan kapal itu. 10 orang, cuman dalam tempo beberapa minggu. 所以在第一次终于顺利的开了那个医疗船，要去帮助人的时候，你们那时候去哪里找这些医生护士？有多少人跟你一起过去？第一次 Waktu berangkat ahli bedahnya cuma saya 1 karena belum ada orang yang mau ikut. Jadi berapa orang ya kami kira-kira 6-7 orang lah. Jadi krunya masih sedikit sekali. 第一次出去会不会自己也晕船，然后还要一边开刀，然后一边看病？ Pada pembedahan pertama, saya satu-satunya yang tidak mabuk laut. Yang lainnya pada mabuk semua. Termasuk suster yang membantu saya. Ketika operasi selesai dia muntah-muntah. Dan saya jadi bingung jadinya. Saya kira dia lagi hamil. Ternyata dia mabuk laut. 第一次在船上开刀的感觉，跟平常在医院里面开刀的感觉应该很不一样吧？ Ya, perbedaannya adalah kapal kan tidak bisa tenang. Saya berusaha dan dengan berjalannya waktu saya membuat suatu metode saya sendiri bagaimana saya berusaha dan bisa mengikuti gerakan kapal. Misalnya saya berdiri hanya di atas 1 kaki. Lalu badan saya tempelkan ke meja operasi. Dan kedua sikut saya taruh di atas badan pasien sehingga dengan demikian saya bisa mengikuti gerakan kapal yang diikuti dengan gerakan pasien. 那第一次岛上的居民看到说，哇，有一艘这样子的船，像医院一样的船，开到我们这边来，要帮我们看病，要治疗我们，他们的反应怎么样？ Mereka antusias ketika melihat ada sebuah kapal datang dan kapal ini adalah sebuah rumah sakit. Ya, kami juga tahu diri, kami tidak melakukan pembedahan yang susah terlebih dahulu. Kami berusaha untuk mencari kasus-kasus yang gampang untuk dilakukan pembedahan. 所以医生到现在为止这个船已经治疗多少病患？ Jadi dengan kapal rumah sakit apung ini, kami sudah menolong berapa puluh ribu orang di seluruh Indonesia, mulai dari barat sampai ke timur, dan sudah ribuan orang yang kami operasi. Sekarang sudah ada 2 kapal yang beroperasi, yang ketiga sedang dibikin untuk menjadi sebuah rumah sakit apung. 所以从有福东医院到现在大概多少时间了？ Jadi perjalanan perdana itu dengan kapal pertama tanggal 16 Maret 2013. 那到现在差不多4年的时间了。 对。 你碰到了很多的病人，有没有让你印象最深刻的病人？ Misalnya ada seorang orang tua dengan hernia yang sebesar kelapa, ya dia tidak bisa pakai celana, tapi sesudah dioperasi dia bisa bekerja lagi kerja lagi di kebunnya. Dan ada satu anak yang berusia kira-kira 2 tahun di Kalimantan Barat, ada sebuah tumor pembuluh darah di lehernya yang sebelah kiri, dia tidak bisa diobati karena tidak punya dana. Kami operasi di atas kapal, sekarang anak itu sembuh. Ini tentu sangat menggembirakan. 通常你们会碰到的这些病人应该都比较穷，比较辛苦。那你会怎么跟他们收这医疗费用呢？ Dari mereka kami tidak pungut biaya sama sekali. Justru sebaliknya, kalau mereka punya uang, kami akan mengarahkan mereka untuk datang ke tempat lain. Kalau mereka tidak punya uang, ya justru oleh karena mereka tidak punya uang lah kami datang. Bukan karena kami mau mencari uang kami datang. 但是你们还是需要一些钱来支持你们能够继续运作下去啊。 Betul. Ketika kami berlayar perdana pertama kali, orang-orang sudah mencibirkan saya. Jadi mereka tidak percaya. Mereka mengatakan kapal itu akan sangat mahal harganya. Kamu sebagai dokter bedah biasa mana sanggup membayarnya? Saya katakan berapapun harganya saya punya uang.
Saya tinggal menunggu transferan dari Bank Surgawi ke dunia. Akan ada selalu orang-orang yang tergerak hatinya untuk membantu. Tentu pada awalnya tidak ada orang yang percaya. Tapi sekarang sudah 8 tahun usaha ini. Ya, dan kapal ini sudah berlayar 4 tahun. Bahkan jumlahnya bertambah. 所以李医师，你现在已经不止一艘医疗船了嘛？那有多少医生常常会跟着你这样到处跑？ Kami ketika pertama kali saya satu-satunya dokter. Tapi sekarang kami ada beranggotakan kira-kira 300 orang. Tidak semuanya dokter, tapi ada perawat, ada mahasiswa, ada orang-orang wartawan dan sebagainya. Ada ibu rumah tangga juga, ada mahasiswa juga. Karena semuanya kita butuhkan. 那你们每一次带着大家这样出去工作的时候，他们怎么看待这个工作？他们怎么看待在这个医疗船上跟你一起去帮助这些穷人？ Mereka sangat gembira, mereka sangat antusias, dan mereka belajar sesuatu yang baru, bahwa memberikan kasih itu adalah sesuatu yang mulia, dan inilah cara kita untuk membantu sesama manusia. Inilah cara kita untuk membalas kasih Tuhan. Bohong kalau orang mengatakan, aku mengasihimu Tuhan, tapi tidak melihat Tuhan. Bagaimana kita bisa mengasihi, mencintai sesuatu yang abstrak, yang kita tidak bisa lihat, yang tidak bisa kita rasa. Itulah caranya, dengan memberikan bantuan, dengan membagikan kasih yang sudah kita terima terlebih dahulu secara gratis. Kita bagikan ini kepada sesama saudara kita yang membutuhkannya. Ketika saya kecil, ayah saya sudah meninggal. Kami 8 bersaudara, tapi adik saya yang lelaki meninggal ketika usianya 1 tahunan. Dia penyakitnya gampang, penyakitnya diare. Tapi karena kami tidak punya dana untuk ke dokter atau untuk membeli obat, adik saya harus meninggal. Dan sejak saat itu saya selalu berpikiran, saya ingin menjadi dokter karena saya mau membantu mereka yang tidak mampu itu.李德美医师在医疗船以外的生活，仍是在医院里忙个不停，劳心劳力地为病患付出。在他的童年回忆中，看医生就像是天方夜谭一样，是家里完全无法负担的支出，甚至是失去了亲爱的弟弟。李医师转化了这样的痛楚为动力，困境里求生，成为一名优秀的医生。李医生呢，他自己成为医生之后，其实对于帮助穷人，他特别的有感动，特别有负担。其实也跟他自己的成长过程、童年经验有关系。所以，医生，其实你小的时候家里头的状况不是很好嘛，不是很有钱。Saya ini berasal dari satu keluarga yang sangat miskin. Ketika saya kecil, ayah saya sudah meninggal. Kami 8 bersaudara, tapi adik saya yang lelaki meninggal ketika usianya 1 tahunan. Dia penyakitnya gampang, penyakitnya diare. Tapi karena kami tidak punya dana untuk ke dokter atau untuk membeli obat, adik saya harus meninggal. Dan sejak saat itu saya selalu berpikiran, saya ingin menjadi dokter karena saya mau membantu mereka yang tidak mampu itu, agar dengan ilmu saya sebagai dokter, saya bisa membantu beberapa di antara mereka. 所以小的时候是妈妈一个人带你们这么多的小孩吗？你刚说有8个。 Kami ada sesudah meninggalnya adik saya masih ada 7 anak, ya. Saya anak yang keempat. Ibu, mama yang membesarkan kami. Mama bekerja segala-galanya. Mama cuci pakaian, mama masak makanan, mama membuat kue. Lalu kami, kakak perempuan saya, cicit saya yang 2, bekerja untuk menjahit di tempat jahitan orang. Lalu kakak saya yang lelaki, koko saya, jualan koran. Saya
bawa kue yang dimasak oleh mama. 那你自己印象当中，你的童年生活有多辛苦，有多穷？有没有可能连学费都交不出来，大家吃饭都有问题？ Jadi pada saat itu ekonomi Indonesia juga lagi tidak baik. Indonesia ada di suatu saat di mana angka inflasi sampai ribuan %. Apa yang dapat diperoleh hari ini harus segera dibelikan makanan, karena untuk besok dengan jumlah uang yang sama kita kemungkinan tidak bisa mendapatkan jumlah yang sama. Sering-sering kami makannya bubur, kami tidak punya uang cukup untuk makan nasi. 所以你童年有真的没有吃饱饿肚子的经验？ Jadi sering lapar itu sudah sering kami alami. Saya teringat satu peristiwa. Suatu siang saya datang lari ke mama, saya bilang, "Mama, saya lapar." Tapi mama bilang, "Kamu main, nanti laparnya hilang." Saya tidak tahu pada saat itu bahwa tidak ada makanan. Dengan bermain, lapar saya hilang. Belakangan baru saya bisa mengerti penderitaan yang dihadapi oleh ibu saya. 所以医生真的是自己经历过，感受很深刻。 Ibu saya ketika saya suatu saat tahu saya mau menjadi dokter, dia pernah berkata kepada saya, "Kalau kamu suatu saat jadi dokter, jangan kamu ambil uang dari orang miskin. Mereka akan bayar, tapi di rumah mereka akan menangis karena mereka tak punya uang untuk beli beras." Ini adalah suara jeritan seorang ibu yang tidak bisa dikeluarkan. Dan ketika dia mengeluarkan jeritan ini, siapa yang mendengarkan? Dan ketika ada yang mendengarkan, siapa yang akan melaksanakannya? Dan bagi saya, ini adalah suatu permintaan dari ibu saya untuk memberikan bantuan kepada orang-orang yang miskin ini. Ini saya jadikan sebagai tujuan hidup saya. Dan sampai sekarang, saya tidak berubah. 对妈妈真的是对医生来说是非常有影响的一个人。 Ibu saya adalah hero bagi saya. Ibu saya adalah panutan saya. 因此就很坚定的想说，我一定要来往这个方向努力。可是真的，对于像你们这样这么贫穷的家庭来说，要念医生，要很多的钱。你后来怎么样去实现这个梦想？ Ketika saya suatu saat diberi kesempatan untuk menceritakan saya punya cita-cita, saya mengatakan saya mau jadi dokter. Semua orang ketawakan saya karena orang, terutama guru, bertanya, kamu nak bayar uang sekolah, gimana mau jadi dokter? Tapi saya tetap mau menjadi dokter dan saya bekerja sekaligus sekolah. Saya ketika mendaftar di Indonesia, saya ditolak dengan alasan saya tidak berbakat untuk menjadi dokter. Dan ketika saya berdoa di gereja, saya selalu berdoa, Tuhan, saya mau menjadi dokter yang sekolah di Jerman. Mengapa di Jerman saya tidak tahu. Tapi sesuatu yang bagi orang-orang tidak mungkin saya lakukan, tapi toh akhirnya terlaksana. Saya lulus SMA tahun 1964. Tahun 1967 saya baru berangkat. Selama 3 tahun itu saya bekerja di Jakarta ini sama kakak-kakak saya untuk mencari uang dan menabung dengan 500 Deutsche Mark waktu itu dan 1 tiket pesawat one way untuk menuju Berlin. Itu adalah modal pertama saya. 医生，你刚刚有在讲到说，你其实很小为了你想要当医生的这个想法哦，你也到教会去祷告，所以是什么时候开始去教会的啊？ Waktu itu saya SMP, karena saya SD, saya sekolah Chinese. Tapi karena saya warga negara Indonesia, sekolah ditutup dan saya tidak boleh melanjutkan.
Saya masuk SMP Katolik, disitulah saya belajar kenal dengan agama Kristen. Oh, 所以是在学校。 Ya, pada siapa saya harus bercerita lagi? Pada siapa yang mau mengerti saya? Saya nak mau cerita ke ibu saya, karena itu akan menjadikan hatinya. Kalau cerita ke orang lain, orang cuma menghina saya. Jadi saya cuma bercerita kepada Tuhan saya. 那长大之后要去德国念医学，然后花了很长的时间工作存钱，存了个机票钱就去德国念书。在德国的生活还好吗？ Ya, ketika saya datang, saya tidak punya uang sama sekali. Yang seperti yang saya ceritakan tadi, saya cuma punya ada 500 mark, 500 D-mark, itu kira-kira 125 US dollar. Ya, itu adalah modal utama saya. Saya harus langsung bekerja. Saya bekerja saat itu sebagai kuli 3 mark 75 sen per jam. Jadi itu kurang dari $1 yang saya terima. Itu adalah modal awal saya yang saya pakai untuk sekolah. 所以应该就是很辛苦哦，就是靠劳力的付出，能够赚到自己的生活费跟学费。 Saya mencari uang dan juga saya mengajak adik-adik saya untuk sekolah kedokteran di sana. Saya masih punya adik 3, semuanya jadi dokter sekolah di sana. 那你自己在德国生活念书的那段时间，有没有特别印象深刻的事情？ Tentu segala-galanya itu pada awalnya itu sangat sulit. Ketika saya kuliah, saya pagi-pagi sudah datang, saya duduk paling depan, tapi saya tidak mengerti kuliahnya. Lalu mau beli buku mahal, saya tidak punya uang untuk itu. Jadi saya, waktu itu belum ada Google ya, jadi saya ke bibliotek, ke perpustakaan, duduk di sana untuk belajar. Saya baca dari baris pertama sampai ke yang paling bawah, 1 jam lamanya. Ketika saya sampai di bawah, saya sudah lupa apa yang dibaca di atas. Ini adalah kesulitan-kesulitan awal yang saya hadapi. Tapi ya, saya tidak pernah mau menyerah. Karena saya tetap pada keinginan saya harus menjadi dokter. Tidak ada kata tidak menjadi dokter. 所以在德国待了多久回到印尼的？ Saya kira-kira 20 tahun di Jerman. 哇，20年的时间呢，可能都已经习惯在那边的生活了。 Saya sudah terbiasa hidup di sana. Tahun 1985 saya kembali ke Indonesia. 那回到印尼的时候，会不会觉得还是有一点挣扎？想说，其实在德国生活比起印尼来，一定还是舒服很多嘛？ Tentu banyak persoalan yang saya hadapi. Orang mengatakan kultur shock kultur, sesuatu yang sudah 20 tahun saya alami di sana, lalu pulang kemari, lalu ke daerah-daerah, sesuatu yang bagi saya sesuatu yang asing lagi, walaupun saya lahir di Indonesia. 所以回到印尼之后，一刚开始是到哪边到哪个医院先开始医生的工作的？回来 Saya harus menjalani adaptasi di Jawa Tengah di Rumah Sakit Karyadi. Dari Rumah Sakit Karyadi yang di Semarang itu dikirim ke daerah-daerah terpencil. Nah inilah, kalau sekarang orang mengatakan saya itu bodoh dan tolol dan gila, karena kalau saya pergi ke daerah-daerah, saya tidak operasi, saya tidak dapat uang. 所以有的时候你甚至帮一些穷人动手术，帮他看病，你也不跟他收钱。那你的主要的收入来源会是什么呢？ Itulah, kalau yang tidak punya uang harus gratis. Tapi kalau yang punya uang harus bayar. Kalau enggak, saya juga harus hidup. Anak-anak harus saya kasih makan. Bagi saya, justru orang-orang yang mentertawakan saya itu, kalau dulu mereka mengatakan dokter gila, bahkan ada salah satu yang dulu marah ke saya, dia ini sampai melapor ke istri saya, kasih tahu, ini suami kamu bekerja siang malam, lalu uangnya dihabis-habiskan untuk beli kapal yang tidak ada gunanya. Itu justru orang ini sekarang sangat membantu.
驶过肮脏浑浊的海水，孩童在其中玩闹，居民必须涉水才能回家，其中感染及疾病的风险不言而喻。在印尼，贫富差距问题极其严重，首都雅加达的贫民区已是如此光景，而在成千上万的小岛上，医疗资源更是缺乏。李德美医师深知这不是个在他有生之年中就能够改变的现实，但他透过 Dr. Share 基金会继续培育愿意下乡义诊的医护人员，将助人的使命延续下去。李医生呢，他从医最早就是因为他希望能够帮助一些穷苦的人，那也他秉持着这样子的初心哦，后来还成立了一个基金会。所以医生，你成立的这个叫做 Dr. Share 的基金会，成立这个基金会主要的目的是什么？ Jadi dokter-dokter yang berjiwa sosial itu banyak. Tapi kalau kita lihat, kalau ada seorang dokter yang berlaku sosial itu suatu saat tidak bekerja lagi atau meninggal, pekerjaan yang dilakukannya itu sudah hilang, tidak ada lagi bekasnya. Sedangkan saya sampai pada kesimpulan, visi yang saya punya ini harus diteruskan. Saya boleh meninggal suatu saat, tapi apa yang saya sudah mulai dengan visi yang menurut pendapat saya adalah baik ini harus diteruskan oleh generasi penerus. Itulah sebabnya mengapa saya dirikan sebuah yayasan Dokter Peduli atau Dr. Share ini. 所以 Dr. Share 通常都是在做一些什么样的服务工作？ Jadi Dr. Share ini punya visi memberikan bantuan kepada mereka yang terperangkap di dalam kesulitan agar mereka dengan tenaga sendiri keluar dari kesulitan mereka dengan melibatkan local people, orang-orang lokal sendiri. Dan kami tidak membagi-bagikan uang karena itu tidak mendidik. Kami memberikan pelayanan dalam bentuk mengobati mereka, lalu memberikan penyuluhan, keterangan-keterangan tentang penyakit agar mereka bisa berusaha untuk jangan menjadi sakit terlebih dahulu. 那有很多年轻的医生参加你的 Dr. Share 基金会吗？ Ya, kami sekarang ada beranggotakan kurang lebih 300 orang. Dan ini tersebar di seluruh Indonesia. Saya baru pulang dari Natuna, baru 2 hari yang lalu pulang. Di Pulau Batam itu ada banyak mantan murid saya yang antusias sekali dan ingin mendirikan cabang Dr. Share di provinsi Kepulauan Riau. 那碰到了这些年轻的医生哦，你通常都会怎么教导他们？你觉得成为一个医生最重要的是什么？ Saya menjelaskan kepada mereka, ketika kita hidup, kita berusaha untuk mengisi kehidupan kita dengan sesuatu yang berguna. Dan itulah yang kita berikan agar orang lain bisa merasakan kehadiran kita di dunia ini. Bukan hanya untuk diri sendiri atau untuk keluarga kita, tapi menjadi berguna bagi orang-orang lain. 那你也会感受到这些年轻的医生给你一些什么样的回馈，让你特别感动的吗？ Rata-rata dari mereka, mereka suka mengatakan kami mengikuti semangat Papi. Mereka panggil saya Papi, ya. Dan mereka menganggap apa yang Papi lakukan ini adalah sesuatu yang baik, suatu contoh yang baik, dan mereka mau mengimitasinya. 医生，你刚才也有特别讲到家人哦，因为我在想说你的工作一定很忙，有的时候呢，这个跟着医疗船出去一趟，可能好几天的时间都没有办法回家，所以家里的人的太太啊、你的孩子啊，怎么看你的工作？他们也很支持吗？ Istri saya pernah bertanya ke saya, apakah yang kita berikan ini sudah cukup untuk mereka? Kalau kurang, tambah lagi. Karena kita tidak usah hidup kelaparan. Dan anak-anak saya juga mengatakan, jangan pikirkan mereka. Mereka tidak meminta harta dari saya. Saya sudah menyekolahkan mereka, itu adalah modal mereka. Mereka tidak meminta apa-apa. Musuh terbesar yang harus kita kalahkan ketika kita mau melakukan pelayanan atau pekerjaan seperti ini, diri sendiri. Maukah saya? Apakah kita berani
melangkah, meninggalkan comfort zone kita terlebih dahulu. Lalu yang musuh kedua terbesar yang harus kita kalahkan itu adalah keluarga. Kalau keluarga tidak menyokong, akan ada perang dunia di dalam rumah tangga, dan itu pasti tidak sehat. Dan yang ketiga, barulah kita melihat apakah ada kebutuhan dan apakah ini berguna bagi mereka. Kalau ini berguna bagi mereka, kita teruskan. 所以这些家人给你的支持啊，他们这样跟你说啊，也是你很大的帮助哎，让你能够更坚持的做自己想要做的事情。Ya, istri saya kadang-kadang ikut, anak saya juga kadang-kadang ikut. 所以他们看到你在服侍的过程，他们自己一定很感动，觉得哇，我爸爸太棒了，我很以爸爸为荣。Mereka ikut langsung sampai ke hutan-hutan, sampai ke pulau-pulau yang terpencil begitu. Mereka ikut. Memang tidak selalu, tapi mereka ikut. 医生，那你在这么长时间的服务这些贫穷的病人的过程当中，有没有曾经碰到自己也觉得很无力的时候，或者很挫折的时候，很困难的时候？ Ketika kita melakukan pekerjaan seperti ini, yang kita lihat adalah Tuhan yang menderita, yang bersembunyi di dalam sosok-sosok tubuh mereka yang menderita itu. Kadang-kadang ada orang tidak menghargai apa yang kita lakukan. Kadang-kadang ada orang yang marah kepada kita. Kadang-kadang orang menghina kita. Tapi itu urusan antara dia dengan yang di atas, dengan Tuhan mereka. Tugas kita adalah, ini saya lakukan untuk melayani dia, untuk melayani Tuhan kita. Itu urusan kita. Dia senang atau tidak senang, dia puas tidak puas, dia marah atau tidak sama kita, itu urusan dia dengan Tuhannya. Kewajiban kita adalah melayani Tuhan kita. 那医生，你刚刚开始要做这个医疗船的计划的时候，你旁边很多人说你疯子啊，不可能啊！现在你有第三艘了嘛？那时候都觉得不看好的那些人，现在怎么看你的工作？ Bagi saya, justru orang-orang yang mentertawakan saya itu, kalau dulu mereka mengatakan dokter gila, sekarang mereka katakan gila dokter ini. Jadi gilanya yang ditekan, ya, imannya, kekuatannya, dan dia selalu mau melakukan pekerjaan ini walaupun sulit. Ya, ini saya tidak marah kepada mereka. Bahkan ada salah satu yang dulu marah ke saya. Dia ini sampai melapor ke istri saya, kasih tahu, ini suami kamu bekerja siang malam, lalu uangnya dihabis-habiskan untuk beli kapal yang tidak ada gunanya itu. Justru orang ini sekarang sangat membantu. 哇，所以旁边人看你就觉得你真的也是很厉害，你就讲的厉害到疯了，这么的厉害。Gila imannya kepada Tuhan. Dan jangan katakan ini adalah suatu pekerjaan yang sanggup saya lakukan. Ini adalah pekerjaan yang Tuhan kerjakan dan saya boleh menjadi kepanjangan tangan Tuhan. 而且别人看你还发现你有一个弱点，还是你自己觉得你有一个弱点？ Inilah saya pernah bercerita atau mengadu kepada pastor saya. Pastor, saya punya satu kelemahan, pastor. Itu adalah saya tidak bisa melihat orang menderita. Ya, kalau orang menderita di rumah sakit misalnya, saya tinggalkan segala-galanya untuk membantu dia. Dan pastor mengatakan ke saya, dokter, itu bukan kelemahan dokter, tapi justru disitulah letak kekuatan dokter. 哇，真的，李医生的这颗心，我真是觉得非常感动哎。所以你现在成为一个这样的医生，就是妈妈希望你成为的这个医生。妈妈有曾经跟你说过什么吗？ Ibu berpesan kepada saya, kalau suatu saat kamu jadi dokter, jangan kamu peras orang miskin karena mereka tidak punya uang, karena mereka akan bayar kamu, tapi di rumah mereka akan menangis karena tidak punya uang untuk beli makanan, tidak punya uang untuk beli beras. Dan ini merupakan bagi saya suatu perintah. Dan oleh karena itulah saya ketika saya sudah enak hidup di Jerman, punya karier universiter yang baik, saya tetap pulang ke Indonesia.
所以妈妈一定非常以你为荣哎。Mama yang sudah berada di sorga sekarang, dia boleh tidak ada lagi di dunia ini. Tapi pemikiran dia, harapan dia, keinginan dia, itu tetap hidup. Dan saya menjalankan apa yang menjadi keinginan dia. 那现在李医师，你的这个 Dr. Sherry 已经也做了很多的事情了，做了很多帮助人的事情。你接下来还想要再做些什么吗？还有什么未来的规划跟想法吗？ Indonesia adalah sebuah negara kepulauan yang terdiri dari 17.500 pulau-pulau. Tidak mungkin pemerintah mendirikan di setiap pulau sebuah rumah sakit. Mungkin pemerintah bisa mendirikan rumah sakit, jadi hardware-nya mungkin. Tapi akan diisi dengan siapa? Software-nya, dokternya, tenaga perawatnya, dan yang lain-lainnya itu ke satu. Kedua, gap antara yang kaya dan yang miskin itu luar biasa. Sekarang misalnya kami baru pulang dari salah satu pulau terluar di Kepulauan Riau itu. Mereka kalau mau berobat, mereka harus datang ke pulau yang lebih besar. Untuk datang ke pulau yang lebih besar itu satu-satunya cara adalah naik kapal. Ya, kapal sekali datang cuma seminggu satu kali. Dan kalau pergi satu kali dari pulau kecil ke pulau yang lebih besar, mereka mesti tunggu di sana 1 minggu lagi untuk pulang. Berapa uangnya? Itu sudah 2 minggu itu. Lalu beli obatnya. Ada keluarga lagi yang mengantar, mau tinggal di sana di mana, mau makan lagi, itu semua membutuhkan uang. Jadi daripada mereka tidak bisa pergi, kita datang secara bergilir ke pulau sini, ke pulau sini, ke pulau sana. Ini adalah pemecahan persoalan yang kami tawarkan, dan ini kelihatannya diapresiasi oleh para penduduk yang membutuhkan. 所以感觉起来，在未来基金会真的还有很多工作要做哎。Ya, kami berusaha untuk melakukan semaksimal yang dapat kami lakukan. Kami tidak pernah memasang target. Kami tidak mengatakan harus sekian pasien dilayani, tidak mungkin. Karena di daerah-daerah terpencil, misalnya di puncak-puncak gunung di Papua misalnya, 1 kilometer persegi cuma ada 2 orang yang tinggal. Kalau di Jakarta Pusat 1 kilometer persegi ada 22.000 orang yang hidup. Jadi target kami bukanlah jumlah manusianya, tapi setiap orang yang membutuhkan pertolongan, di mana kami bisa memberikan bantuan, kami datangi. 但有的时候会不会觉得这工作实在太辛苦了？我很想休息，想退休了，不要做了。 Saya belum pernah terpikirkan untuk pensiun. Selama saya bernafas, selama jantung saya masih berdenyut, saya akan tetap melayani. 所以医生，你虽然有一个非常强烈的爱人的心哦，可是真的要做到像现在这样子，这中间也经历了很多的困难，也有很多神的带领。不晓得你最后有没有一些还想要跟观众朋友来做分享的话？ Marilah kita layani Tuhan kita, karena Tuhan sudah melayani kita terlebih dahulu. Kita jangan simpan semua berkat yang sudah diberikan kepada kita, tapi mari kita bagikan berkat yang sudah kita terima dengan gratis itu kepada sesama kita. 非常谢谢医生的分享，真的是在医生的身上，我看到那个很强烈的爱心，而且是从小因为这个爱心想要去帮助人，不管碰到多大的困难，你就是会坚持下去。所以有时候我们还是必须回头想想说，我们做这件事情，我们原来的那个初心在哪里？我们如果真的想要帮助人，这样的想法能不能够真的也帮助我们继续走下去，继续坚持下去？今天真的在医生身上呢，看到非常好的榜样。谢谢您接受我们的访问。 Terima kasih kembali. “神迹”对许多人来说是生命当中一次特别的记号，但是对基督徒来说，神迹则是上帝在我们一生当中工作的痕迹。对你来说，神迹是什么呢？ 神迹是能够让我们发财，而且一生顺畅通达的道路吗？在今天李德美医生的分享里面，我们正是看到神迹。
这是看到上帝在他一生当中，从极为贫弱、受挫折的环境当中，一路到如今的痕迹。坦白说，我们的人生里面一定看过许多从赤贫、从非常困难的环境，然后飞黄腾达的故事。但是，一旦有了名声跟地位，我们会不会做像是李德美医师他所做的事呢？当他走过极为贫困的年日，当他看见他自己所爱的手足因为身体的疾病而过世，他做了决定，希望好好的读书，而他也做了一个决定，要成为一位医生。这个决定对妈妈来说，只说了一件非常关键的话。我想这句话不只是感动我的心，也一定感动你的心。妈妈提醒李德美医师，你要当医生，就要当一个不要勒索穷人的医生。坦白说，我们今天看到的故事，与其说是李德美医生重新定义了专业，不如说李德美医生在这个资本主义的世代里面，重新让我们看见，我们透过一生累积所尝试留下来的到底是什么。他新建了一个浮动医院，怎么可能一个应当可以追求事业稳定、人生富足的阶段，要继续甚至是开拓一个浮动的医院呢？这件事情一点都不符合成本计算，这件事情太侠盗罗宾汉了。但你知道吗？上帝把一个愿意帮助穷人的心，按照他的分享，我们看到真是让我们感动，就是一个见不得人受苦的心。亲爱的朋友，当上帝给了我们生命有许多不一样的恩典，你用什么样的角度来看这些恩典呢？是我们抓得更紧，还是我们像是李德美医生，有一个见不得人受苦的心？这个心将会让我们看见真正的丰盛，这个心将会让我们看见这是上帝工作的痕迹。他愿意每一个属他的百姓，我们都能够活出像这样的生命。见不得人的生命因为缺乏认识耶稣基督而受苦，见不得人的生命因为缺乏耶稣基督的爱而受苦。亲爱的朋友，上帝带领李德美医生能够让他的生命成为多人的祝福，成为亚伯拉罕的后裔。我相信这位上帝也可以帮助你的人生，不论我们的职业角色身份是什么，只要我们有一个舍不得人受苦的心，我们就能够见证福音的本质。我们一起来祷告。亲爱的天父，谢谢你今天透过李德美医师在我的生命里面说话，也让我真看见，不在于我有什么，而在于我愿意回应什么；不在于我的社会地位跟能力，在于我的心是不是看见受苦的人，我的心是不是愿意与他们同走一段路。恳求你今天透过李德美医生生命的分享，激励我们的心，使我们与他一样，一起成为别人的祝福。同心祷告，奉耶稣基督的名求，阿们。亲爱的朋友，深愿李德美医生生命的见证激励你的心，让我们都能够成为一位分享爱的人。